Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Rahmat Irgi Farezi dari Universitas Bumi Gora dengan prodi Teknologi Informasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan proyek UAS dari matkul pemrograman mobile dasar. Ya, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materinya. Selanjutnya, hari ini saya akan menjelaskan struktur antarmuka atau user interface atau biasa yang disebut UI dari aplikasi kalkulator yang saya buat. Seluruh tampilan ini didefinisikan dalam satu file layout bernama activity_main.xml. Secara garis besar, layout ini dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama yaitu layout induk atau root layout sebagai wadah atau tempat utama yang mengatur posisi semua elemen di layar. Nah, dan yang kedua yaitu area display 2 buah text view di bagian atas untuk menampilkan proses perhitungan ekspresi dan hasilnya. Dan yang ketiga yaitu area tombol keypad atau biasanya sering disebut sekumpulan tombol, angka, dan operator di bagian bawah yang disusun dalam sebuah tabel. Sekarang mari kita bedah satu persatu bagian tersebut. Yang pertama yaitu constraint layout. Tujuan bagian Android constraint layout wide constraint layout diawali di awal file sebagai pembentukan file, maksudnya sebagai fondasi utama. Saya menggunakan constraint layout. Alasan saya memilih constraint layout adalah karena kemampuannya yang sangat fleksibel dan kuat untuk membuat layout yang responsif di bagian ukuran layar. Beberapa atribut penting di sini adalah Android layout with match parent, Android background color BG, memberikan warna latar belakang abu-abu muda atau biasanya yang bisa dicari di Google dengan tag atau pagar E0 pada seluruh halaman agar terlihat lebih nyaman di mata, biar enak dipandang. Android padding 16 dp atau di pixel kayaknya, lupa saya. Memberi jarak atau napas sebesar 16 dp dari tepi layar ke semua elemen di dalamnya, sehingga komponen tidak menempel langsung di pinggir latar. Yang kedua yaitu area display, teks tunjuk 2 blok text view di bagian atas. Selanjutnya adalah area display. Saya menggunakan 2 text view memisahkan antara ekspresi matematika dan hasil akhir mirip seperti kalkulator modern. Contohnya seperti ini. Nah, area tombol keypad, table layout, tunjuk blok table layout dan isinya. Bagian terakhir dan paling kompleks adalah keypad untuk menyusun tombol-tombol dan menyusun tombol-tombol dalam format grid yang rapi. Saya menggunakan table layout. Mengapa table layout? Ya, karena table layout itu sangat ideal untuk layout berbasis baris dan kolom seperti ini. Seperti yang saya contohkan di atas tadi. Saya bisa dengan mudah mendefinisikan setiap baris tombol menggunakan tag, table row, atribut penting pada table ini. Contohnya kayak gini. Ini biasanya memaksa semua kolom di dalam table untuk merenggang secara merata agar tidak acak-acakan, sehingga semua tombol memiliki lebar yang sama.
kayak kita menggunakan kode yang kayak gini. Ini adalah kunci agar keypad memiliki proporsi yang baik. Berarti rasio lebar tinggi adalah 4:5. Ini menjaga agar tombol tidak terlihat terlalu gepeng atau terlalu kecil dan terlalu tinggi di layar yang berbeda. Ini contohnya. Terus selanjutnya itu struktur tombol atau biasa yang disebut dengan table dan button. Fokus pada salah satu table row dan tombol di dalamnya. Di dalam table layout, setiap baris tombol dibungkus oleh table row. Di sini saya punya 5 baris. Saya punya 5 baris yang isinya yaitu Android layout weight. Terus pada table atribut ini memastikan setiap baris mendapatkan porsi tinggi yang sama di dalam table layout, seperti tombol button di dalamnya memiliki atribut berikut kayak Android.id setiap, dan di setiap tombol diberi ID yang unik, misalkan button. Ini bisa opsional sih, tergantung apa nama yang kita mau buat, entah itu apa button tombol, tapi saya menamakan sesuai apa yang saya mau. Saya kayak seperti BTN 7, BTN Mall, BTN Color, agar bisa diidentifikasi dan diberi fungsi di kode Java atau Kotlin. Menentukan teks yang tampil di tombol seperti 7 dan X atau C. Ini adalah bagian terpenting untuk desain. Daripada mengatur warna ukuran dan latar belakang pada setiap tombol satu persatu, saya menggunakan style. Mohon maaf ada gangguan. Ya, lanjut. Selanjutnya yaitu keajaiban desain menggunakan style. Tunjukkan atau biasanya disebut tunjukkan referensi style pada tombol, dan jika memungkinkan buka file theme.xml untuk menjaga konsisten desain dan agar kode lebih bersih. Saya mendefinisikan 3 jenis style untuk tombol. Tombol 1 kayak gini, untuk tombol angka dari 0 sampai 9, dan titik diberi warna oranye atau oranye agar menonjol sebagai tombol aksi. Call button secondary untuk tombol fungsi sekunder. Seperti ini contohnya. Warna dibuat sedikit berbeda untuk membedakan dari tombol angka dengan menggunakan style. Jika saya ingin mengubah desain semua tombol angka, saya cukup mengubah di satu tempat saja, yaitu di dalam definisi style. Definisi stylenya di file theme.xml. Jadinya saya nggak perlu merubah dari codingan awal sampai ke codingan akhir, cukup cuman merubah satu saja. Ini sangat efisien. Contoh khusus tombol 0, tunjuk tombol 0 Android. Contohnya kodenya itu seperti ini. Atribut ini membuat tombol 0 memiliki lebar 2 kolom sehingga ukuran lebih panjang dari tombol lain sesuai dengan desain kalkulator standar. Oke, kita lanjut ke value, theme, terus ke color. Ini di bagian color, bagian warna yang akan yang ada di tampilan tombol di main activity.xml. Ada BG, display BG, primary drag untuk warna-warnanya lah ini. Ada yang warna putih, black, terus button BG default, terus button BG secondary. Terus selanjutnya kita pindah ke style XML.
Ini contohnya. Ini adalah bagian gaya yang ada di tombol di main activity XML. Ini call button Android layout ukurannya, dan ini adalah tampilan yang dipanggil di tombol di main activity XML. Ini bagian yang sama seperti yang di atas, dan ini juga hampir sama dengan yang di atas. Selanjutnya kita ke draw. Draw ini ada satu file, yaitu contohnya seperti ini. Kodingan dulu ya. Titik dulu nih. Mari potong ini. Ini nih titik dulu nih. Coba. Ini. Titik 4 ya ganti ya. Oh iya. Di sini lanjut. Ya, selanjutnya kita beralih ke action. Menjelaskan struktur antarmuka atau user interface yang biasanya disebut dengan UI dari aplikasi kalkulator yang saya buat sedemikian mungkinnya. Contohnya kayak gini. Dan ini adalah bagian kontak yang ada di tombol mainnya. Ini juga, dan ini untuk warnanya. Ini adalah sudut yang ada di tombol. Ini sama ini seperti yang di atas ini. Nah, selanjutnya kita ke draw primary XML. Adalah bagian yang sama dengan btn action atau button yang ada di bagian drawable yang seperti di atas. Ini contohnya, kurang lebih seperti itulah. Nah, selanjutnya itu secondary. Tampilan yang ada di tombol main action yang tadi action activity yang awal itu, activity main yang di layout. Selanjutnya kita ke display. Nah, di display ini adalah bagian text view atau text tag yang kita buat. Maksudnya kayak deskripsi nih. Deskripsi itu ada tulisan itu bisa kita ganti warnanya, ganti ukurannya itu. Dan selebihnya seperti itu. Nah, selanjutnya itu kita ke main activity Java. Nah, di sini mungkin agak banyak penjelasannya. Ya, kita akan masuk ke main activity Java. Penjelasan metode onCreate. Method onCreate adalah titik awal dari semua yang terjadi di aplikasi. Ini adalah fungsi pertama yang dijelaskan secara otomatis saat aplikasi dibuka. Ini adalah kode-kodenya. Barisan ini mencari komponen di layout yang memiliki ID TV expression dan mengaitkannya ke variabel TV expression kita. Yang sama halnya, barisan ini mengaitkan variabel TV result dengan text view yang akan menampilkan hasil akhir. Dan yang ini adalah barisan adalah sebuah langkah efisien untuk mengelola semua tombol di kalkulator agar lebih mudah. Dan saya mendeklarasikan sebuah array integer bernama button IDS yang berfungsi sebagai daftar absen. Di dalamnya saya mendaftarkan ID dari setiap tombol yang ada di layout, mulai dari tombol angka, operator, hingga tombol fungsi seperti clear dan seterusnya.
Ini adalah penjelasan perulangannya. Penjelasan perulangan yaitu seperti penjelasan perulangan itu setelah kita memiliki daftar absen semua tombol di dalam array button IDS. Langkah selanjutnya adalah menetapkan fungsi ke setiap tombol tersebut. Ini adalah identifikasi tombol pertama, yaitu ID. Kode akan mengambil ID yang saya jelasin dari atas tadi dari tombol yang baru saja yang ditekan menggunakan view get ID. Struktur if else if, kemudian menggunakan sebagian rangkaian if else. Ini kodenya. Kode ini akan memeriksa ID tombol tersebut yang mencocokkan dengan fungsi yang sesuai. Yang sangat sesuai. Jika tombol clear ditekan, maka panggilan fungsi untuk membersihkan layar jika tombol ditekan, panggilan fungsi untuk menghitung hasil jika tombol plus ditekan, maka fungsi untuk menambahkan operator, dan begitu seterusnya untuk setiap tombol fungsinya. Nah, maksudnya setiap kita klik tombol clear itu bakalan terhapus semuanya, dan kalau kita klik tombol plus itu akan bertambah seperti 1 tambah 1 sama dengan 2. Begitu juga dengan pengurangan, perkalian, dan pembagian, dan seterusnya. Ini log setiap untuk melihat apakah event yang diterima itu misalkan kita ini isi data itu kayak 2 tambah 3 sama dengan 5 itu bisa diakses apa enggak, ada kesalahan error dari codingannya gitu penjelasannya. Nih dari tombol-tombolnya. Nah, ini button. Pertama kita mengubah view yang merupakan referensi umum dari komponen apapun yang diklik. Seperti kita klik yang tadi yang saya bilang kayak tombol tambah, terus plus, terus pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yaitu kita mengambil teks dari tombol tersebut, misalnya 7 atau 8 atau seterusnya, dan mengirimkan ke method untuk ditambahkan ke dalam barisan perhitungan. Aturan awalnya yaitu hanya untuk mengizinkan operator minus sebagai karakter penerima untuk karakter pertama untuk kasus angka negatif. Operator lain akan diabaikan jika ekspresi masih kosong. Yang kedua, aturan penggantian ini adalah bagian paling cerdas jika penggunaan menekan sebuah operator setelah operator lain, misalnya menekan plus seperti sebelumnya menekan perkalian. Metode ini tidak akan menambahkannya, sebaliknya ia akan mengganti operator sebelum dengan yang baru. Ini hanya untuk minus saja yang diperbolehkan. Ini untuk mengganti operator yang terakhir jika ada. Nah, penjelasan kalkulator result method kalkulator result. Ini adalah tahap akhir yang dipanggil saat penggunaan menekan tombol sama dengan fungsi adalah mengambil ekspresi yang sudah diketik, menghitung, dan menampilkan hasilnya. Nah, ini maksudnya tombol sama dengan ini kayak misalkan kita 1 tambah 1, terus kayak di kalkulator HP itu kan misalkan 1 tambah 1. Nah, di situ ada kan sama dengan. Nah, kita klik itu bakalan diakses atau diproses hasilnya. Itu bakalan menghasilkan 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu penjelasannya. Nah, yang ini bersihkan operator di akhir ekspresi jika ada untuk mengclearnya misalkan. Nah, ganti visual dengan simbol matematika sebelum evaluasi. Selanjutnya yaitu method apply present method. Apply present ini dijalankan saat menggunakan tombol persen atau biasanya disebut apa ya, pokoknya itulah
lumayan lupa. Fungsinya adalah untuk mengubah nilai yang ada di latar menjadi bentuk persennya. Itu bintang biasanya digunakan perkalian. Selanjutnya yaitu ini metode Tonglesein method. Tonglesein ini aktif saat pengguna menekan tombol plus. Fungsinya adalah untuk membalik tanda dari nilai yang ada di layar dari positif menjadi negatif atau sebaliknya. Logikanya sangat mirip dengan fungsi persenan. Metode ini adalah sebuah fungsi validasi secara cerdas yang sangat penting untuk mencegah penggunaan mengetik angka desimal yang tidak valid seperti 3, 14, 15. Metode ini adalah sebuah fungsi pembantu helper function yang sangat sederhana namun penting. Fungsinya hanya satu, memeriksa apakah semua karakter adalah operator matematika atau bukan. Selanjutnya metode format number. Ini adalah fungsi formatting function yang bertanggung jawab untuk memastikan hasil perhitungan ditampilkan dengan cara rapi dan profesional kepada pengguna biar terlihat nyaman lah untuk pengguna yang mengaksesnya. Metode evaluate ini adalah koordinator yang paling utama untuk manajer dari mesin perhitungan kita. Ia tidak menghitung secara langsung tetapi mengatur alur kerja perhitungan dalam 3 langkah yang berurutan mirip seperti jalur perakitan di pabrik. Metode tokenis. Ini adalah langkah pertama dalam mesin perhitungan kita. Fungsi adalah untuk memecah ekspresi matematika mentah yang berbentuk string menjadi potongan-potongan individual yang disebut token. Kayak gini contohnya. Menangani minus unary angka negatif. Fungsinya operator ini sangat spesifikasi untuk mesin evaluasi kita. Yang pertama, menerima token. Ia menerima satu string yang merupakan token atau potongan dari ekspresi matematika, misalnya 52, 52, koma atau strip atau garis miring. Pengecekan ia memeriksa apakah string tersebut sama persis dengan plus, minus atau ini. Metode ini adalah penentu aturan prioritas dalam mesin perhitungan kita. Fungsinya sangat sederhana tapi krusial, memberi peringatan pada operator matematika. Output jalur utama. Jika token adalah sebuah angka, ia akan langsung masuk ke jalur output 2 option, jalur tunggu start. Jika token adalah sebuah operator, ia tidak bisa langsung masuk atau tidak bisa diakses. Ia harus menunggu di jalur opsi OPS dan mengikuti aturan yang seperti ini. Metode ini adalah langkah terakhir yang paling memuaskan dalam mesin perhitungan. Kita tugasnya adalah mengeksekusi ekspresi yang sudah dalam format Receive Polish Nation atau biasa disebut RPN yang sangat mudah dibagi komputer. Nah, kita udah sampai penghujungnya, yaitu saya dapat menyimpulkan akhir secara keseluruhannya main activity .java ini adalah
implementasi dari sebuah mesin kalkulator mandiri yang dibangun dari pertama atau dari nol dengan fokus pada efisien, struktur yang bersih dan kontrol penuh atas logika. Kita bisa merangkum arsitekturnya menjadi 3 pilar utama. Baik, sebelum saya menutup penjelasan ini, saya akan mengetes atau mencoba kalkulator yang saya buat dengan sedemikian mungkinnya. Ini contohnya ya, mungkin agak simpel ya, contohnya kayak 1 tambah 1 sama dengan 2. Ini untuk clear semua datanya. Nah, yang saya maksud tadi itu kayak kita mengklik 1 tambah 1. Nah, ini sama dengan ini untuk memproses jalannya pertambahan atau jalannya suatu bilangan yang kita proses, yang untuk kita menambahkannya. Ini fungsinya sama dengan ini, seperti ini. Selebihnya seperti itu. Mungkin cukup sekian dari materi saya, materi UAS penjelasan UAS ini dari materi pemrograman mobile dasar. Mungkin kalau ada kurang atau lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop recording.